Ulangan 1 ayat 11. Tuhan Allah nenek moyangmu kiranya menambahi kamu 1000 kali lagi dari jumlahmu sekarang dan memberkati kamu seperti yang dijanjikannya kepadamu. Nah, saudara yang kekasih dalam nama Yesus, kadang kita mau berkat. Kalau kita lihat baik-baik di sini dikatakan ditambahi dulu baru diberkati. Amin, saudaraku. Dalam buku Kejadian, saudara, dikatakan diberikan berkat dulu. Kenapa? Karena memang tidak akan mungkin ada pertambahan tanpa berkat. Tetapi berkat Tuhan sudah tercurah di kayu salib. Berkat Tuhan sudah genap. Dikatakan sudah genap. Nah, sekarang Tuhan mau kita bertambah supaya kita bisa menerima kelimpahan berkat Tuhan itu. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan selalu berkata untuk siapa nanti berkat itu. Untuk siapa? Seorang pemuda yang kaya, saudara, dia punya banyak harta dan dia berkata pada jiwanya, tenanglah hai jiwaku, padamu banyak harta. Dan kemudian dikatakan, saudara, hai bodoh, kalau malam ini nyawamu diambil daripadamu, untuk siapakah semuanya itu? Kembali lagi saudara, kalau kita datang pada Tuhan, siapa yang tidak mau berkat? Siapa yang tidak berdoa untuk berkat? Semua kita berdoa untuk berkat. Tetapi kembali lagi, Tuhan berkata harus ada pertambahan dulu, baru berkat datang. Itu sebabnya saya katakan pada saudara, mari adakan pertambahan dalam diri saudara. Amin. Firman Tuhan tadi tidak dikatakan begini, Tuhan Allah nenek moyangmu memberkati kamu seperti yang dijanjikannya dan menambahi kamu 1000 kali lagi dari jumlahmu sekarang. Tidak. Tetap harus ada pertambahan dulu. Pertambahan bejana hati ini, perluasan hati ini, pertambahan hikmat kebijaksanaan, pertambahan karakter Kristus. Baru setelah itu Tuhan akan melimpahkan berkat-Nya. Mengapa Tuhan buat demikian? Karena kalau kita tidak mempunyai bejana yang menampung berkat Tuhan itu, maka berkat itu akan tertumpah sia-sia. Tuhan tidak mau berkatnya sia-sia. Tuhan mau berkat itu dialirkan, bukan ditumpahkan, tapi dialirkan. Amin. Dan saudara adalah saluran-saluran berkat Tuhan. Amin. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Alkitab kita berkata saudara bahwa apa yang kita dapatkan secara gratis harus kita berikan. Mengapa kita bisa dapat secara gratis? Karena sudah ada yang membayarkannya kepada kita. Tidak ada yang gratis di dunia ini, keselamatan pun tidak gratis, tetapi kita mendapatkan anugerah, pemberian gratis karena sudah ada yang membayarkannya untuk kita. Nah saudara, kalau ada orang yang demikian melakukannya untuk kita adalah baik untuk mendengarkan apa maksud dan kehendaknya. Amin. Kalau ada seseorang yang memberikan kepada kita sesuatu, kita tanya dia, apa maksudmu? Apa yang kau mau? Apa yang kau mau di balik pemberianmu itu? Di balik pemberian yang Tuhan berikan pada saudara, Tuhan mau pemberian itu tidak berhenti pada saudara. Dan kalau kita menjadi penata layan yang baik daripada setiap pemberian Tuhan, maka Tuhan dapat mempercayakan hal-hal lebih besar lagi. Itu sebabnya Tuhan berkata setiap perkara kecil Tuhan akan berikan perkara yang lebih besar lagi. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Sekarang ini coba lihat baik-baik. Siapa yang gak pengen perkara besar? Siapa yang gak pengen toko besar? Siapa yang gak pengen keuntungan besar? Siapa gak pengen gaji besar, kedudukan besar? Permasalahannya satu. Di tempat yang kecil ini pun kita belum setia. Di tempat yang kecil ini pun kita masih bersungut-sungut. Di tempat yang kecil ini pun kita masih beralasan. Di tempat yang kecil ini pun muka kita masih jelek. Saudara lihat apa kata firman Tuhan. Karena engkau melayani Tuhan tidak dengan sukacita. Tuhan tidak mau kita melayani Dia dengan sungut-sungut. Tuhan mau kita melayani Dia dengan senyum. Sekarang senyum dulu kiri kanan saudara, katakan, aku bahagia melayani Tuhan.
Amin kan kiri kanan saudara katakan, iya memang kulihat engkau bahagia melayani Tuhan. Katakan kiri kanan saudara, saling ingat-ingatkan kita ya, agar kita selalu bahagia melayani Tuhan. Amin. Amin. Bolehlah berikan tepuk bagi Tuhan Yesus. Amin. Bapak ibu saudara-saudari, itu sebabnya kita tidak bisa berhenti. Kita harus melayani Tuhan dengan sukacita. Saudara, dengarkan, capek tidak boleh menghilangkan sukacita dari hati kita. Tekanan dunia tidak bisa menghapus sukacita dari hati kita. Persoalan-persoalan kita, penolakan dan kekecewaan tidak bisa mencuri sukacita dari dalam kita. Kiranya sukacita Tuhan selalu menjadi kuat saudara dan kuat saya. Amin. Amin. Kalau saudara sukacita, saudara mendapatkan sukacita dari Tuhan. Alkitab berkata sukacita Tuhan itu adalah kuat. Kembali lagi, kekuatan itu adalah untuk dua perkara. Yang pertama adalah untuk menang terhadap semua tekanan dunia ini. Dan yang kedua adalah untuk mendapatkan kekayaan. Tetapi engkau harus punya iman, sayang. Alkitab berkata, ada dalam beberapa buku Injil saudara dikatakan bahwa Yesus datang dan dia hendak melewati mereka. Kenapa Yesus melewati mereka? Karena mereka tidak punya iman. Karena mereka bahkan tidak kenal Yesus. Yesus itu adalah firman. Ketika engkau tidak kenal firman yang ada di dalam hatimu, maka Tuhan akan melewati engkau. Dia bukan tidak datang, dia pasti datang di tepi hidupmu. Dia tidak akan biarkan kau jatuh, tapi dia tidak bisa menolong kalau engkau tidak punya iman. Yesus datang ke Jericho, kata satu ayat firman Tuhan, Injil. Di mana pada waktu dia datang memasuki Jericho, Bartimeus sudah berteriak. In Injil lain berkata saudara, ketika Yesus hendak keluar dari Jericho, ada seorang buta berteriak padanya. Dan Yesus berhenti. Itu artinya sejak dia masuk sampai dia mau keluar, Bartimeus terus berteriak, Yesus anak Daud, tolonglah aku. Sayang, Tuhan tahu orang yang konsisten, orang yang bersungguh hati, orang yang tulus kepadanya. Seorang yang tulus itu juga adalah seorang yang bersungguh hati. Dalam bahasa Inggris, earnest itu adalah tulus dan bersungguh hati, sama. Earnest heart. Amin saudaraku. Tidak ada orang yang sungguh-sungguh saudara yang tidak tulus hatinya. Sebaliknya juga orang yang tulus hatinya harus bersungguh-sungguh. Amin. Pak, ada orang yang bersungguh-sungguh melakukan kejahatan. Iya, dia tulus dalam melakukan kejahatan, sayang. Arahnya berbeda, yang mengerti katakan amin. Tapi orang yang tulus, earnest, harus bersungguh-sungguh. Hari ini saya mau ajak saudara, mari kita bersungguh-sungguh menggandakan apa yang Tuhan letakkan pada kita. Amin. Kalau saya lihat apa yang terjadi pada Natal kita, ini adalah hal yang luar biasa. Siapakah yang bisa membuat orang-orang datang di tengah-tengah hujan? Siapakah yang bisa membuat orang-orang menyerahkan dirinya untuk dibaptis di tengah-tengah hujan? Sayang, ini berharga. Ada pekerjaan Tuhan di situ. Ada pekerjaan Tuhan di Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kenapa saya tahu itu berharga? Bukan untuk membandingkan. Tapi sesungguhnya hati ini sudah menjerit ketika hujan 3 jam sebelum kita KKR. Betul? Saya sudah katakan, Tuhan, Kau janji setiap KKR kita tidak ada hujan. Kenapa hujan? Nah, saudara kasih dalam nama Yesus, saya sungguh percaya 2 atau 1 jam sebelum KKR itu pasti berhenti. Tapi tidak berhenti, malah semakin deras. Di seluruh kota Medan, jalan-jalan mulai banjir. Saya tahu kenapa, karena dalam menuju Wisma Taman Sari pun saya berkali-kali dihadang banjir. Mesti mengambil jalan lain lagi, dan jalan lain lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, saya telepon dan saya katakan berapa banyak yang datang. Kemudian dijawab dari sana, sudah penuh sampai keluar, Pak. Haleluya.
saudara, itu pasti pekerjaan Tuhan. Bahkan ketika saya lihat, makanya saya taruhkan di Instagram saya. Mungkin kalau orang tidak tahu, dia tidak mengerti betapa itu sangat berharga bagi saya. Karena itu keajaiban. Tahukah saudara, kalau Tuhan sudah melakukan keajaiban, dia tidak berhenti melakukan keajaiban sampai pada kesempurnaannya. Tuhan tidak berhenti melakukan keajaiban kepada orang Israel sampai orang Israel bebas. Amin. Nah saudara, kepada seorang orang buta, Tuhan meletakkan tangannya dan bertanya, apa yang terjadi padamu? Dia katakan, aku sudah mulai melihat, tapi apa yang kulihat hanya bayang-bayang saja. Tuhan tidak berhenti. Amin. Dia letakkan tangannya sekali lagi. Tahukah saudara, bahwa saya mau berkata pada saudara, mukjizat yang sudah kita lihat itu akan terus dikerjakan Tuhan, akan terus dikerjakan Tuhan. Amin. Tapi Tuhan butuh saudara, Tuhan butuh saudara, Tuhan butuh saya. Amin. Tuhan butuh kita. Itu sebabnya mari para pemimpin kelompok sel jangan berhenti sampai pada kemenangan pertama ini. Dalam nama Yesus akan ada mukjizat-mukjizat lagi. Dalam nama Yesus akan ada kemenangan-kemenangan lagi. Dalam nama Yesus akan ada keindahan-keindahan lagi. Dalam nama Yesus akan ada keajaiban-keajaiban lagi. Dalam nama Yesus akan ada pergandaan. Jadilah, jadilah, jadilah. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Nah itu sebabnya untuk pergandaan kita harus menjadikan mereka menjadi murid. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah. Untuk menjadikan seseorang murid untuk berganda gak bisa hanya tinggal di rumah. Itu sebabnya saudara, mulai beberapa minggu yang lalu kita mulai lagi doa keliling. Amin saudaraku. Karena kita tidak bisa hanya doa di satu tempat lalu berharap kota Medan berubah. Saudara yang kekasih, dalam nama Yesus kita tidak bisa seperti COVID kemarin. Lihat baik-baik apa yang dibuat setan. Setan mau mengungkungi kita supaya kita ada di satu tempat dan tidak bergerak. Dan dia berkata, bisa kok dari tempat itu, bisa kok dari tempat itu. Memang ada beberapa hal bisa kita buat tanpa bergerak. Tetapi Tuhan mau kita bergerak. Esensi daripada firman Tuhan ini selalu bergerak, 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 bergerak maju, bergerak naik. Amin. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Tuhan tidak mau kita tetap pada tempat kita. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Ketahuilah, 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 ketahuilah dalam nama Yesus. Tuhan tidak berkata sadarilah dan merasakanlah. Ada beberapa ayat yang dikatakan Tuhan, kecaplah dan lihatlah kebaikan Tuhan. Amin. Ada beberapa ayat lagi dikatakan, lihatlah aku membuka jalan-jalan baru. Tapi yang saat dikatakan, ketahuilah. Dengarkan baik-baik, ada saatnya dalam pelayananmu, engkau tidak merasa dan engkau tidak melihat. Ada saatnya ketika kita bekerja untuk Tuhan, engkau tidak bisa mengecap apapun. Tetapi kita harus tahu Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Amin. Nah saudara kasih, dalam nama Yesus dikatakan, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Saudara kasih, dalam nama Yesus, dan kemudian sambung ajarlah mereka. Artinya bukan Tuhan lagi yang melakukannya, bukan malaikat lagi yang melakukannya, tetapi Anda dan saya dan saudara yang melakukannya. Amin. Di balik Tuhan mau kita menjadi murid dan memuridkan. Di balik Tuhan mau kita dimuridkan dan memuridkan orang lain, ada sebabnya. Salah satu sebabnya ialah Tuhan mau memberikan pada kita kesejahteraan. Yesaya 54 ayat 13. Semua anakmu akan menjadi murid Tuhan dan besarlah kesejahteraan mereka. Nah, saudara tahu bahwa kesejahteraan yang kau cari, kesejahteraan itu artinya kecukupan, bahkan lebih daripada cukup. Kalau hanya cukup saja belum sejahtera, ya mengerti, katakan amin.
Nah, saudara, dalam segala hal, bukan hanya keuangan, tapi dalam damai, dalam sukacita, kebutuhan, dan lain sebagainya. Amin. Itu baru sejahtera. Yang setuju katakan amin. Dan Tuhan mau saudara sejahtera. Tuhan tidak mau saudara kejar-kejaran dengan penagih hutang tiap bulan. Tuhan tidak mau saudara kejar-kejaran dengan semua persoalan saudara. Dan caranya bagaimana? Mari dimuridkan dan mari memuridkan. Amin. Amin. Anak-anakmu artinya muridmu. Jadikan mereka murid Tuhan. Maka besarlah kesejahteraan kita semua. Amin. Itu sebabnya kita tidak bisa berhenti pada satu mukjizat besar. Oh, mereka semuanya sudah dibaptis di tengah hujan pun sudah. Dengarkan sayang, semua kita bergerak lagi. Amin. Lakukan ini untuk Tuhan, karena di dalam persekutuanmu dengan Tuhan tidak ada jerih lelahmu yang sia-sia. Capek aku Tuhan. Sayang, kalau nggak capek, bukan hamba namanya. Kalau nggak capek, bukan pelayan. Saudara, 30 tahun yang lalu saya ajarkan kebanggaan seorang pelayan adalah apabila dia capek. Dia tidak perlu berkata capek. Kenapa? Karena mata Tuhan menjelajahi seluruh bumi untuk melihat orang yang bersungguh hati kepadanya, supaya ia bisa mencurahkan kekuatannya kepadanya. Saya capek betul, tapi kenapa masih bisa berdiri? Karena ada Tuhan yang lihat. Kalau saudara lihat Dr. Sos, saudara 3 bulan ini setiap malam. Tahukah saudara, dia bersama dengan kita saudara sekitar 10 hari dan hanya 1 malam dia tidak berkhotbah. Bahkan saudara pada hari Minggu dia berkhotbah lebih daripada 1 kali. Amin saudaraku. Di gereja lain saudara dia juga melakukan demikian. Umurnya mendekati 80 tahun. Capek dia. Habis suaranya. Tapi dari mana datang kekuatannya? Kekuatannya datang dari Tuhan yang melihat kesungguhan hatinya. Saya mau membawakan satu pengertian yang baru. Karena dahulu saudara, kita tuh membangga-banggakan. Oh ya capek kau istirahatlah. Enggak sayang, istirahat itu pilihan. Berhenti bukan pilihan. Istirahat itu pilihanmu. Kau bisa istirahat kapan saja, tapi jangan istirahat selama-lamanya. Itu bahaya. Haleluya. Haleluya. Tetapi dalam bekerja, kembali lagi saya katakan, jangan mutung, jangan muka jelek, jangan sungut-sungut. Karena orang demikian tidak bisa diberkati. Senyumlah. Tunjukkan kepada Tuhan, I love you Jesus. Dan bekerja lagi untuk Tuhan. Dan ketika Tuhan lihat, maka Tuhan akan mencurahkan kekuatannya padamu. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ada saatnya kita merasa nyaman di satu tempat, tapi tempat itu belumlah kepenuhan yang diberikan Tuhan padamu. Saya percaya apa yang saudara dapati hari ini belumlah kepenuhan apa yang sudah Tuhan sediakan bagi saudara. Boleh kalau saudara percaya, boleh tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ulangan 1 ayat 6-8 dikatakan Tuhan Allah kita berfirman kepada kita di Horeb, demikian telah cukup lama kamu tinggal di gunung ini. Majulah, berangkatlah, pergilah. 3 kali dikatakan majulah, berangkatlah, pergilah. Dan dia kasih tahu semua musuhmu ini, semua harus kau kalahkan. Aku sudah memberikannya kepadamu. Sayang, Tuhan sudah berikan, tetapi engkau harus rebut. Loh, kok kayak gitu? Artinya apa? Tuhan selalu beritahu, di ujung daripada perjuanganmu engkau pasti menang. Ingatkah saudara apa yang saya katakan tadi? Tuhan tidak pernah gagal untuk menemui engkau di tepian. Di tepi kegagalanmu dia ada di sana. Kalau kau tetap pegang iman, dia ada di sana. Dan itu ada di Alkitab dikatakan, dari jurang-jurang maut engkau menolong aku. Tuhan tidak akan biarkan engkau jatuh ke jurang maut. Di tepi jurang maut itu, kalau engkau tetap pegang imanmu, tetap pegang pengakuan akan pengharapanmu, Tuhan akan menemui engkau di sana. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.
Pada saat engkau capek, engkau merasa tidak ada yang menghargai engkau. Saya mau bersaksi pada saudara. Hati ini kadang-kadang tidak merasa tidak ada yang menghargai. Tapi di saat itu selalu ada orang-orang yang dikirimkan Tuhan. Yang menunjukkan bahwa Tuhan menemui kita di tepian, di tepi putus asamu, di tepi daripada kekecewaanmu. Tinggal satu langkah lagi, Tuhan ada di sana. Mungkin engkau berkata sudah capek dan orang-orang menolak. Orang-orang tidak menghargai berita saudara. Jangan berhenti. Maju terus, semangat terus. Haleluya. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Amin. Nah saudara kasih dalam nama Yesus, mari kita memuridkan, mari kita juga dimuridkan. Amin. Apa artinya menjadi murid? Menjadi murid artinya dalam Lukas 14 ayat 26, 27 dan 33. Jikalau seorang datang kepadaku, dia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Demikian juga pula setiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, ia tidak dapat menjadi muridku. Apakah kita harus membenci keluarga kita? Tidak. Tetapi dibanding kasih kita dengan Yesus, kasih kita kepada keluarga kita hitungannya benci. Anda berkata Anda gemuk. Dibanding kegemukan Anda dengan kegemukan gajah, Anda itu kurus. Yang mengerti katakan amin. Anda gemuk karena Anda berdiri di tengah-tengah orang yang kurus. Maka Anda memang paling gemuk. Tapi coba kalau Anda berdiri di samping kuda Nil, di samping gajah, Anda yang paling kurus. Supaya kalian mengerti maksud ayat ini. Amin. Amin. Bukan berarti Anda tidak mengasihi keluarga, bukan berarti Anda tidak mengasihi harta. Iya, kita harus jaga juga harta kita. Tapi dibanding dengan Tuhan, semuanya itu hitungannya benci. Kalau mau tepuk tangan, boleh dong tepuk tangan lebih semangat lagi. Apa yang dikatakan Tuhan di sini, mengasihi Tuhan harus lebih daripada keluarga kita, mengasihi Tuhan harus lebih daripada nyawa kita, harta benda kita, keinginan kerinduan kita, ambisi pribadi kita. Seorang yang menjadi murid harus memikul salibnya. Pikul salib itu bukanlah seperti yang saudara pikirkan zaman dulu, yaitu karena kesalahan kita pikul salib. Yesus memikul salib agar orang lain dapat dibenarkan. Anda pikul salib supaya orang lain diberkati. Itu sebabnya capek pun saudara. Oh sekarang ini saudara tidak ada yang gak capek. Tapi datanglah, kunjungilah jiwa-jiwa. Bawalah mereka training, ajarlah mereka. Dan satu hari nanti seperti yang saya katakan dalam pembukaan tadi, saudara sudah menggandakan mina saudara. Ada yang menjadi 10, ada yang menjadi 20, ada yang menjadi 40. Dan Tuhan akan mengubah posisi saudara menjadi penguasa-penguasa. Saya berdoa posisi itu bukan nanti saja pada kerajaan 1000 tahun. Tetapi Tuhan berkenan memberikan uang mukanya, DP-nya di depan. Saat ini bagi saudara. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Maka saya ajak semuanya saudara, ayo lanjutkan lagi. Rumah Tuhan tidak boleh kosong. Rumah saudara adalah rumah Tuhan. Rumah kelompok sel adalah rumah Tuhan. Jangan cuma itu aja. Bapak, mama, dan 3 orang anaknya. Ditambah 1 orang tetangga yang gak tahu kemana lagi. Jadi ya mau gak mau ikut kelompok sel, dia selalu mau ada nyanyi-nyanyi katanya. Nyanyian saudara pun kita bertemu lagi, kita lagi. Kan begitu, bukan begitu saudara ya. Jangan begitu. Ya rumah saudara yang adalah rumah Tuhan, rumah kelompok sel yang adalah rumah Tuhan penuh. Berganda. Saya berdoa dalam waktu ini kita sudah 10 tahun ya. Ini kita nanti bulan 2 masuk tahun yang ketiga. Saya berdoa kiranya ada beberapa kelompok-kelompok sel yang akan berubah menjadi sektor. Jadilah. Nah, sekali lagi saya katakan pada saudara, di dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih lelahmu tidak ada yang sia-sia. Banggalah jadi pelayan. Banggalah kalau saudara capek. Nah, saudara,
Jangan saudara katakan, lama capek kali aku hari ini. Aduh, capek kali. Jangan, senyum pada Tuhan dan berkata, terima kasih Tuhan. Segalanya sudah kuletakkan padamu. Berikan kekuatan baru lagi. Karena kalau kita sungguh-sungguh, maka Tuhan berkata, dia lihat untuk mencurahkan kekuatannya padamu dan pada saya. Dalam nama Yesus ada kekuatan Tuhan. Dalam nama Yesus ada kesegaran dari Tuhan. Dalam nama Yesus ada kesejahteraan dari Tuhan. Dan dalam nama Yesus engkau tidak berhenti. Semakin baik, semakin meningkat, semakin menyala, semakin bersemangat, semakin berbuah untuk Tuhan. Yang sukacita boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.